Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Jadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat cookies atau kue lebaran, kue kering lebaran, hanya 3 bahan aja. Jadi ini tuh kastengel hanya 3 bahan aja, dan juga kue yang berbentuk sangat imut dan unyu itu yang kayak tawon itu dari 3 bahan aja. Jadi ini tuh satu adonan tapi bisa dibuat jadi 2 macam kue ya. Dan ini sangat hemat banget bahannya. Saya cuma pakai 3,5 gelas tepung terigu. Penasaran kan gimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Jadan Kitchen, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini dia 3 bahan aja untuk membuat kastengelnya. Ada 360 gram atau 3,5 gelas tepung terigu biasa, dan juga 1/4 kilogram mentega, kemudian 200 gram keju parut. Ini kejunya aku pakai keju wincis. Selanjutnya langsung kita masukkan mentega ke dalam wadah. By the way, aku pakai menteganya mentega biasa Palembum yang kiloan itu ya. Harganya sekilo cuma Rp18.000. Jadi sengaja aku bikin yang ekonomis. Lalu menteganya kita lumatkan menggunakan spatula hingga benar-benar lembut. Durasinya kira-kira cuma 1 atau 1,5 menit aja ya. Yang penting tekstur dari menteganya udah lembut, berarti udah cukup. Masukkan keju parutnya. Keju parut wincis ini aku pakai yang kemasan 250 gram, lalu aku bagi 5 dan aku sisakan 1 potongnya ya. Jadi yang dipakai cuma 200 gram aja. Kalau mau diganti dengan keju merek lain itu juga boleh banget ya, sesuai selera aja. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Lalu saya tambahkan 1 gelas peres tepung terigu. Ini kita masukkan secara bertahap ya. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Saya pakai terigu kiloan biasa yang saya beli di warung, yang ditimbang-timbang itu. Lalu saya masukkan lagi 1 gelas peres. Tujuannya saya masukkan bertahap ini untuk mengira-ngira apakah nanti terigunya sudah cukup atau belum. Saya masukkan lagi 1 gelas peres juga. Dan ini 1 gelas peresnya itu tidak dipadatkan teman-teman ya. Kemudian tambahkan lagi yang setengah gelas. Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Adonannya terlihat masih berpasir ya, tapi ini jangan ditambahkan mentega ataupun cairan apapun ya. Lanjut kita uleni ringan aja menggunakan tangan. Jangan terlalu bertenaga ataupun terlalu lama ya. Karena cookies yang diuleni menggunakan tangan terlalu lama itu nanti akan jadi rawan atos dan rawan bantat ya. Ini diuleninya ringan aja sampai dia menggumpal menjadi satu seperti ini. Lalu adonannya ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Ditimbang juga boleh ya. Kemudian saya siapkan wadah, 1 bagian adonan saya bulat-bulatkan kecil seperti ini. Kalau ditimbang ini sekitar 9-10 gram. Tapi kalau nggak ditimbang kira-kira sebesar biji kelereng, agak besar dikit. Kita bentuk dengan cara seperti ini. Bagian depan kita buat agak rata dan bagian belakang dibuat agak lancip seperti ini. Karena nanti mau dibuat bentuk lebah ya. Nah, lakukan hingga selesai. Dan yang satu adonan lagi, di sini saya sediakan plastik, lalu saya letakkan adonan. Saya tutup menggunakan plastik lagi. Kemudian saya gilas menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya kira-kira hanya 0,5-1 cm aja. Jangan terlalu tipis ataupun terlalu tebal ya. Kalau nggak ada rolling pin, boleh pakai gelas kaca ataupun botol kaca.
Jika ketebalannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, selanjutnya saya cetak menggunakan cetakan kastengel seperti ini. Kalau nggak ada cetakan boleh dipotong-potong ya. Kemudian kita taruh di loyang. Boleh juga ditaruh di meja seperti ini, baru nanti diambilin satu persatu menggunakan spatula ya. Jadi terserah kalian yang lebih mudah yang mana. Kalau semuanya sudah siap, ini siap di oven ya. Membuat kastengel ini butuh kesabaran ya guys, karena ukurannya yang kecil-kecil jadi butuh waktu lama untuk menyusun di loyang. Ovennya sudah saya panaskan selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dengan suhu 150 derajat Celcius. Lalu kita susun, kita penuhi isi ovennya. Kemudian ini kita panggang dulu selama 10 menit aja. Pakai api sedang cenderung kecil ya, jangan api besar ataupun api sedang. Sambil menunggu 10 menit, saya siapkan 2 butir kuning telur ditambahkan dengan 1 sendok teh susu kental manis putih. Aduk rata. Sisihkan. Setelah 10 menit kita buka ovennya, kemudian keluarkan kastengelnya dari oven. Kemudian oles menggunakan kuning telur ke atas permukaan kastengelnya. Dioles rata seperti ini ya. Setelah selesai diberi olesan, untuk kastengel yang berbentuk persegi panjang ini, saya tambahkan dengan taburan keju parut. Lakukan hingga selesai ya. Kemudian saya panggang lagi dengan durasi lamanya kira-kira 20-25 menit tergantung oven masing-masing ya, dengan suhu 150 derajat Celcius. Dan sambil dicek lagi apakah butuh dipindahkan posisi ataukah tidak. Yang bagian atas ini udah matang terlebih dahulu, jadi saya angkat. Warnanya bagian atasnya sudah mulai kecoklatan. Dan yang di rak bawah saya pindahkan ke atas. Yang di tengah saya pindahkan ke bawah. Dan yang di tengah akan saya isi dengan kastengel yang belum saya panggang. Caranya tetap sama ya. Nah, setelah kastengelnya diangkat, jangan langsung dilepaskan dari loyang. Biarkan hingga dingin dan mengeras di atas loyang ya. Setelah kastengelnya dingin, ini bisa langsung kita susun ke dalam toples. Jadi harus menunggu kastengelnya benar-benar dingin ya. Karena biasanya kalau kita mengangkat cookies yang telah dipanggang itu belum terlalu keras dari loyang ya. Jadi harus menunggu loyangnya benar-benar dingin, nanti kuenya akan ikut mengeras dengan sendirinya. Jangan lupa ditutup dengan wadah tertutup rapat ya. Nah, untuk kastengel yang berbentuk seperti ini saya tunggu hingga benar-benar dingin terlebih dahulu karena ini masih hangat. Jadi saya tunggu sampai dingin. Setelah dingin, ini saya hias menggunakan coklat batangan yang dilelehkan. Saya pakai sebanyak 25 gram coklat batangan. Kemudian saya tambahkan dengan sedikit mentega. Sedikit aja lalu dilelehkan ya. Kemudian semprotkan dengan bentuk seperti ini. Jadi bentuknya akan menyerupai bentuk lebah. Nah, kira-kira udah mirip lebah belum nih teman-teman? Bentuknya sangat unyu sekali. Dan jika coklatnya itu sudah set, sudah mengeras, ini bisa kita tata di dalam toples. Nah, kue lebaran, kue kastengelnya siap untuk disajikan. Hemat banget kan? Hanya dengan 3 bahan aja sudah bisa jadi 2 macam kue seperti ini. Setelah saya coba, ternyata rasanya enak banget. Rasa kejunya berasa, sangat renyah dan sangat garing serta sangat empuk. Ini enak banget loh, bisa jadi ide jualan ya. Kenapa kastengel bisa mahal ya? Mungkin karena buatnya itu memang butuh kesabaran ya. Dan juga memang harga keju kan ya lumayan teman-teman ya. Wajar lah kalau kastengel itu harganya juga lumayan mahal. Daripada kita beli, mending buat sendiri aja ya. Jika ingin membuat dalam jumlah banyak, ini resepnya tinggal kalian kalikan saja ya.
Dan rasa dari kastengel ini nggak kalah dengan yang dijual-jual di pasaran. Nah, gampang kan cara buatnya? Buat teman-teman semua yang suka dengan video saya, silakan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa untuk selalu berikan subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.